Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa terus menjumpai Anda semua. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk bicara dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami. Saya Hersuna Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan kita tentu dengan informasi yang terbaru. Dan Yes. semoga informasinya ini informasi yang menggembirakan bagi teman-teman. Nah, apa tuh yang menggembirakan itu? Menggembirakannya buat Mbak Agi itu belum tentu menggembirakan. Kalau buat viewer kita pasti menggembirakan juga. Tapi kalau buat termul kayaknya nggak akan menggembirakan. Saya udah lihat ekspresi Mbak Agi, saya udah mulai curiga gitu lihatnya. Iya, teman-teman off the record bukan teman-teman termul gitu, Mas Ersu. Oke, yang saya ikutin adalah berita soal Sylvester Matutina. Saya kira itu mungkin sekarang Ya. paling banyak ditunggu oleh teman-teman ya. Mhm. Bagaimana perkembangannya? Karena harusnya kan dia udah ditunggu oleh Kejaksaan Agung untuk dieksekusi kemarin sebenarnya gitu, dan Oh. Kejaksaan Agung juga sedang apa katanya juga akan mengambil paksa kalau nggak dilakukan. Tapi sampai sore ya kita ketika melakukan rekaman ini belum ada ya Mbak ya Mhm. kabar Sylvester Matutina Belum. untuk menyerahkan diri gitu. Dan kemarin memang dia masih ngeles-ngeles ketika ditanya oleh wartawan ya selesai di apa diperiksa di Polda Metro Jaya. Tapi Mhm. temannya, nah ini yang temannya yang juga yang baju biru, dan kalau netizen nyebutnya kayak dia kayak komedian gitu disebutnya. Saya nggak tahu siapa. Adi Darmawan saya tahu namanya. Kata dia belum terima undangan Iya. kok si Sylvester itu katanya gitu. Apakah benar belum terima undangan atau sengaja nggak terima undangan? Tapi yang jelas dia belum dieksekusi atau belum menyerahkan diri. Nah, ini menarik ini kalau sampai dia belum menyerahkan diri. Dan perkembangan terbaru ada juga kabar bagaimana dari keluarga Yusuf Kala, karena kan sebelumnya dia udah mengklaim oh itu udah beres urusannya karena dia sudah bertemu Mhm. dengan Pak Yusuf Kala minta maaf sampai 3 kali katanya gitu ya kalau nggak salah waktu itu dia ngomong gitu loh. Nah itu ada Mhm. informasi terbaru nggak Pak soal berita itu? Iya, jadi si Verter ini kan mengatakan sudah selesai. Proses Hmm. hukumnya sudah saya jalani dan sudah ada perdamaian yang Hmm. di situ mengisyaratkan walaupun dia ini sudah inkrah putusannya ini satu untuk masa tahanan satu Hmm. setengah tahun, tapi seperti melipir gitu lah, Hmm. menghindar bahwa sudah ada perdamaian yang artinya kalau sudah ada perdamaian maka eh, dia sepertinya berharap sangat-sangat begitu tidak akan dieksekusi Hmm. dan mengatakan bahwa sudah bertemu dengan Yusuf Kala dan sudah diterima permintaan maafnya dan sudah ada perdamaian. Dan ini Mas Ersu, kabar terbaru saya membaca dari Kumparan, rupanya ini terkonfirmasi lewat Kumparan. Hmm. Pihak keluarga Pak JK itu sama sekali mengatakan bahwa Pak JK itu Pak Yusuf Kala ya, sama Hmm. sekali belum pernah bertemu dengan Hmm. Silver Hmm. Matutina. Hmm. Jadi apa yang diklaim oleh Silver tersebut itu jelas kebohongan besar. Hmm. Coba ya kita bacakan Mas Hersu. Hmm. Jadi pihak Pak JK ini memberikan klarifikasi terkait kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Hmm. Solmed. Hmm. Solidaritas Merah Putih tersebut. Hmm. Juru bicara JK Hussein Abdullah kita tahu ini dari sejak dulu kan memang Pak Ya, Hussein ini Abdullah ini orang sahabat kita ini kan dia kepercayaannya. dulu wartawan kan, Zain Abdullah ini ya. Betul, Hmm. betul. Kalau ada Hmm. apa-apa ini yang konfirmasinya adalah kepada Pak Hussein Abdullah. Hmm. Dan Pak Hussein ini membantah pengakuan Sylvester tersebut. Hmm. Dia menyatakan JK tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Sylvester. Hmm. Jadi jelas ya, tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu. Hmm. Sylvester tidak pernah bertemu Pak JK. Pak JK pun tidak mengenal dia, kata Hmm. Hussein itu dalam klarifikasinya kepada Kumparan. Pak JK tegas membantah pernah bertemu Sylvester. Dia tekankan sekali lagi seperti itu. Hmm. Dan kemudian Muklisa Kala, ini adalah putri dari Pak JK, dia mengatakan bahwa tidak pernah ada pertemuan antara ayahnya itu dengan Sylvester Matutina. Hmm. Bahkan dia mengatakan seperti ini. Ini sangat-sangat tegas apa yang dia katakan. Hmm. Pembohong, tidak pernah bertemu Bapak. Dia buronan. Ah, buronan. Tidak ada perdamaian. Ya. Permintaan maaf diterima, namun proses hukum tetap lanjut. Itu Ya yang memang dikatakan oleh orang prosesnya udah anak dan sampai udah di Mahkamah Agung kok ya. Jadi nggak, ya, proses perdamaian itu lain lagi, itu sebelum diproses di pengadilan yang sekarang disebut restoratif justice ya. Tapi kan sebelum proses pengadilan betul. namanya. Oke. Ya, lanjutkan Iya, Mbak. iya. Nanti. Iya, jadi ini kan sudah sangat-sangat jelas sekali bahwa apa yang diklaim oleh Sylvester bahwa sudah ada proses perdamaian Hmm. sehingga proses hukumnya sudah dijalani. Kalau proses hukum sudah dijalani artinya kan sudah selesai. Maksudnya kan seperti Hmm. itu. Oh, dia udah Tapi ditahan ternyata dong ini berarti kalau udah di jalan iya, itu. betul. Dan ini kalau kita melihat yang seperti ini,
prosesnya dari sejak dia berdemo dan kemudian dia di lapang itu membuat fitnah tentang Pak Yusuf Kala ketika itu tahun 2017, kemudian berproses 2018, 2019, artinya sudah 6 tahun. Ini sabar betul loh keluarga dari Pak Yusuf Kala. Memang Pak JK ini kan lengser dari kursi wakil presiden tahun 2019. Mm, Dan kita tahu sesudah itu makin brutal ya apa yang ya. kelakuan dari para relawan Jokowi, terus Mm, kemudian juga eh, apa gula-gula kepada para relawan Jokowi ini, dia menduduki berbagai tempat begitu dan juga organisasinya makin kuat gitu. Yang kita tahu lah nggak usah pakai apa namanya mereka mengingkari itu, kita tahu dari mana uang-uang relawan itu juga berasal gitu kan. Ada yang dari oligarki dan kemudian entah dari mana juga begitu, dan mereka juga menduduki berbagai posisi penting. Dari situ mereka mendapat gaji, mendapat tanti, mendapat apa dan sebagainya untuk membiayai organisasi mereka. Nah, saya menduga sebetulnya memang Pak keluarga Yusuf Kala, kalau seandainya anaknya Mukhlisa Kala sampai mengatakan bahwa dengan begitu geram ya nadanya, bahwa tidak pernah bertemu bapak, dia buronan, artinya keluarga Yusuf Kala ini selama ini menantikan supaya Sylvester ini dieksekusi. ya, Tidak ya. mungkin mereka Mm, mereka tentu bukan buronan dalam kasus DPO, bukan itu maksudnya. bukan Tapi ya. adalah ini seseorang yang seharusnya dieksekusi, tapi dia tampak di mana-mana di televisi melakukan jumpa pers sebagai jubir kemarin di Mm. TKN Ah, iya, muncul iya, ya. Mm. mewakili Gibran apa dan sebagainya, tapi tidak ada tindakan hukum gitu. Mm. Nah, Yang itu artinya itu kan menyakitkan lah ya buat orang yang berkak dia. menyakitkan. Walaupun kalau saya baca flashback lagi ya kisah-kisahnya, Pak Mhm. Yusuf Kala tadinya sebenarnya nggak mau itu melaporkan itu. Dia dianggap itu udahlah itu Mhm. jadi pahala mengurangi dosa-dosanya. Tapi kemudian desakan dari Betul. warga di sana katanya di kampung halamannya yang merasa Iya. tersinggung Mhm. gitu. Jadi kemudian akhirnya Mhm. diputuskan waktu itu memberikan surat kuasa kepada para pengacaranya dan banyak sekali 100 orang pengacaranya waktu itu. Dan yang memberikan surat kuasa memang Mhm. keluarganya Pak Yusuf Kala bukan Pak Yusuf Kalanya gitu karena Pak mungkin buat Pak Yusuf Kala Betul. memang ya terlalu ecek-ecek soal ini kan gitu. Tapi sekarang buat publik setelah lihat dia seperti itu tampilannya ini jadi sesuatu yang serius soalnya gitu dan orang banyak menantikan itu kapan dia dieksekusi kan. Iya, ya, betul sekali Mas Ersu. Jadi ada nuansa itu, nuansa Hmm. keberpihakan dari orang-orang kampung, Hmm. apa saudara-saudara Bugis di sana yang merasa kemudian dilecehkan. Ya, Hmm. bagaimana tidak? Pak Yusuf Kala ini seolah menjadi simbol dari Ya patron Indonesia lah ya. Timur. Ya, Hmm. betul. Jadi panutan dan juga pengusaha yang sukses gitu ya. Apa panutan dan juga apa yang menyentuh Pak Yusuf Kala ini, kalau seandainya dia dihina-dina yang seperti itu, kalau Hmm. Pak seperti Pak Jokowi mengatakan kenapa dia melaporkan Roy Suryo CS karena dia merasa dirinya dihina sehina-hinanya begitu Hmm. kan, direndahkan serendah-rendahnya. Hmm. Dalam hal ini juga Pak Yusuf Kala saya rasa juga dalam konteks yang seperti itu Mas Hersu, yang dimana ketika itu dia masih menjadi wapres dan kemudian dituduh-tuduh melakukan apa narasi-narasi rasial, menggunakan agama apa dan sebagainya, dan juga untuk mendukung Anies dan Sandiaga ketika itu menjadi gubernur dan juga cagup dan juga cawagup ketika itu ya. Hmm. Dan kita tahu memang ini ada pertemanan atau apa ya, ada kekerabatan yang sangat kuat memang lewat HMI antara Anies dengan Pak Yusuf Kala ini kan sebagai sesepuh ya Pak Yusuf Hmm. Kalanya. Dan itu sangat-sangat wajar di apa namanya di pemerintahan banyak sekali orang-orang HMI. Ada yang berpihak kepada Pak Jokowi, ada yang Hmm. mendukung Anies ketika itu, ada yang menolak Anies. Ini hal-hal yang bagi orang-orang intelektual ini hal yang sangat biasa. Tapi ternyata itu dipersoalkan dan didramatisasi, Hmm. dipolitisasi oleh Silverter Matutina ini di lapangan dengan mengatakan soal kemudian dibenturkan soal-soal itunya begitu Mas Hersu, soal agama apa dan sebagainya. Hmm. Nah, inilah yang menyakitkan ketika itu. Gitu kan Padahal ya. Ya narasi itu kan walaupun narasi yang biasa, Mbak. Narasi pembelahan antar umat betul. beragama itu kan betul-betul cari salah satu ciri khas dari rezim di eranya Ciri khas Jokowi. Rusak betul luar era, biasa, era apa persahabatan kita rusak. sesama dengan antar umat beragama. Padahal saya banyak sekali tuh sahabat-sahabat yang non Muslim yang juga etnisnya berbeda dan selama ini nggak pernah ada urusan yang gitu. Tiba-tiba saya kaget-kaget apa yang terjadi kok negara kita jadi seperti ini gitu dan itu betul-betul yang harus
apa ya, itu beban berat dari pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki, nggak mudah loh itu. Ya, Tapi untung dalam betul. kasus Pak Tom Lembong kemarin, terus sekarang ada kasus Charlie Chandra dan sebagainya, menunjukkan sebenarnya nggak ada kalau kalau pemerintahnya Mhm. nggak kayak seperti pemerintahnya Jokowi, nggak akan terjadi seperti itu gitu. Iya, ya, karena itu memang di-using Mas Hersu. Ya. Narasi-narasi itu memang dijadikan industri gitu oleh Hmm. mereka untuk membuat framing sehingga mesin itu berjalan begitu. Jadi rasa kita misalnya menjadi minoritas gitu ya, rasa Hmm. rasa menjadi minoritas itu digunakan begitu, Hmm. dibangkitkan bahwa kita harus berjuang. Padahal apa minoritas yang harus diperjuangkan misalnya saya memiliki pekerjaan yang bagus, saya beribadah juga di mana saja saya bisa gitu. Ada beberapa konflik tentang pembangunan rumah ibadah, tapi jangan lupa di beberapa tempat di Indonesia pun pembangunan masjid itu juga banyak ditolak dan banyak kasusnya, tapi memang tidak kemudian tidak menjadi ramai. Dan ketika ada apa pembangunan rumah ibadah yang lain itu menjadi ramai karena mereka memang minoritas dan minoritas di Indonesia itu kan dilindungi begitu. Jadi dalam dalam hal ini itu rasa itu yang digunakan, Hmm. yang kita tahu ketika itu ya istilah apa namanya cebong, kampret apa dan sebagainya sangat itu belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi bagaimana narasi pembelahan itu malah digunakan untuk naik, untuk memimpin negeri ini, untuk terpilih. Hmm. Terpilih karena melemparkan narasi pembelahan itu yang dilakukan oleh Ya, Jokowi. Jadi satu ini memang pembelahan, rusak, kedua ini jahat, ya betul. Ya, pembelahan, kemudian orang miskin sengaja dieksploitasi terus dengan bansos dan sebagainya gitu ya iya, itu. Ya. Jadi kalau betul. semakin orang Mhm. makin bodoh dengan IQ di bawah 78 dengan mudah kemudian dimanfaatkan oleh melanggengkan kekuasaan. Kan pola-pola semacam itu sebenarnya yang dilakukan gitu. Iya, iya. Dan ini coba kita kita tengok ya apa yang Hmm. dikatakan oleh Pak Said Didu karena dia Hmm. juga satu kampung lah dengan Pak Yusuf Kala. Dia mengirimkan ini Mas Hersu tulisan seperti ini bahwa semua warga Bugis itu bisa turun hanya karena penghina JK tidak dipolisikan. Sekarang memang sudah apa viralnya itu sudah apapun yang dikatakan soal Sylvester hendak Hmm. ditahan begitu ya Hmm. hendak Hmm. Hmm. dieksekusi oleh kejaksaan itu viral Mas Irsu. Hmm. Hmm. Siapapun. Jadi saya lihat di YouTube, ya saya lihat di Instagram, di Hmm. X begitu. Setiap kali ada unggahan soal itu langsung diserbu karena Hmm. orang sudah menginginkan sudah muak begitu. Menginginkan orang satu ini dengan segala kesombongannya, dengan segala tuduh-tuduhannya dan tudingannya dan juga dia seperti di atas angin lah. Dia mengatakan Hmm. bahwa 12 orang itu Roy Suryo dan kawan-kawan gitu nanti akan ditahan mereka semua bahkan lebih apa dan sebagainya seolah-olah dia mengetahui apa seolah dia menjadi orang dalam dan mendapatkan bisikan tentang apa yang terjadi di dalam. Entah ya, apakah memang itu benar seperti itu kenyataannya. Tapi yang jelas narasi-narasi itu, apalagi tudingan kepada Partai Demokrat di balik apa ijazah palsu apa dan sebagainya, itu jelas-jelas blunder besar yang akhirnya sekarang Pak Jokowi kan mengatakan sudah tidak perlu apa diperbesar lagi soal Hmm. ijazah palsu itu, Iya. dugaan ijazah palsu Iya, tapi karena karena disomasi oleh Roy Suryo dan betul. kawan-kawan. Karena memang mereka sudah sangat-sangat terpojok. Hmm. Bahkan sekarang ini terhadap Sylvester itu bertambah lagi Mas Hersu Betul. narasinya. Hmm. Ini netizen meminta supaya segera dilaporkan soal penghinaannya dia, narasinya yang sangat-sangat busuk buruk ya kalau saya lihat kepada Pak Jenderal Sunarko dan Oh kawan-kawan, iya kepada kemarin itu ya yang bikin orang marah tuh ya, bukan hanya yang iya, dan uniknya pada kasus Pak Narko itu yang marah bukan hanya tentara ya, tetapi mm-mm, GAM juga kombatan GAM itu juga marah semua itu. iya. Iya gitu. Betul, Hmm. betul. Dan ini sekarang mereka sedang menyusun Hmm. untuk melaporkan itu juga. Jadi bertubi-tubi ini Hmm. sudah diinjak ketimpa tangga, ketimpa apalagi rumahnya rubuh Hmm. dan sebagainya. Jadi coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Pak Said Didu ya. Dia Hmm. mengatakan bahwa dia menceritakan tentang kronologis keistimewaan Sylvester ini yang menjadi seolah menjadi anak emas di masa Jokowi. Yaitu dia pertama menghina Pak JK dan keluarga tahun 2017 saat itu masih wapres dengan tuduhan sara dan korupsi dan hinaannya itu kalimatnya itu Hmm. kasar sekali. Dia seperti berorasi berpidato seperti itu. Yang kedua, keluarga Pak JK melaporkan dan kata Pak Said Didu, saya ikut menyuarakan agar diproses oleh polisi karena kasusnya mandek di Bareskrim.
Yang ketiga, putusan hukuman inkrah dari Mahkamah Agung 2019 bahwa yang bersangkutan dihukum 1,5 tahun, tapi selama 6 tahun setelah inkrah kejaksaan tidak berani atau tidak mau eksekusi. Ini juga harus dibongkar. Siapa yang Hmm. memesan itu? Hmm. Yang lain-lain kalau sudah inkrah ya sudah dieksekusi. Pertama, apakah ada ini kan berbagai macam ya alasannya bisa berbagai dugaan bisa muncul apakah ada suap dalam hal ini dari pihak Silverster. Yang paling dimungkinkan yang sekarang muncul dari suara netizen adalah jelas ada intervensi dari Pak Jokowi karena Hmm. Silverster ini adalah orang kepercayaannya Jokowi. Hmm. Terus kemudian orang yang dalam posisi sudah menjadi narapidana Hmm. ini kemudian diangkat oleh Erick Thohir dan Hmm. tentu saja untuk menjadi apa namanya untuk menjadi komisaris itu kan sebenarnya bukan hal yang mudah karena Mbak, dia ada kan berjelas syarat-syaratnya salah. macam-macam ya. Syarat tidak pernah dipidana, syarat tidak pernah ada. Ya, Kan gitu-gitu kan ada itu, Mbak. iya, tidak dalam tidak dalam masa hukuman kan bisa Hmm. saja orang yang Hmm. sudah asimilasi kemudian Hmm. diangkat menjadi komisaris Iya, kan nggak boleh kok seperti bisa itu. ya sampai seperti itu ya? Ditabrak semua Iya, ya. Hmm. betul. Berarti ini kan kita harus tanya juga ke Erick Thohir begitu bagaimana ini bisa terjadi dan yang jelas dia kemudian menjadi wakil ketua TKN tim kampanye nasional dari Hmm. 02 dan kita tahu Silverster ini tidak melekat kepada Pak Prabowo. Ini orang bawaannya Gibran dan Jokowi dan dia berada di situ untuk mengasuh Gibran, untuk melindungi Gibran. Narasinya adalah narasi tentang Gibran gitu, bukan narasi tentang Prabowo. Kalau saya tentang Prabowo ya hanya karena Gibran menjadi cawapresnya Prabowo ketika itu. Tapi kita tahu betul orang ini siapa gitu. Dia bukan relawan Prabowo, dia adalah relawan dari Jokowi begitu. Dan kemudian yang berikutnya menurut Pak Saididu lucunya lagi terpidana Sylvester diangkat jadi komisaris BUMN dan kelima setelah diprotes oleh publik secara terbuka baru ada rencana dieksekusi. Jadi kalau seandainya publik tidak Hmm. tidak bersuara keras, tidak heboh, ini tidak akan pernah dieksekusi Ya. bahkan kita berdua ya Mas Yesu beberapa kali mengingatkan bahwa si Sultan ini adalah dia napi, dia pernah di penjara. Kita menyangkanya dia sudah menjalani masa itu. Makanya Hmm. kita ketika bernarasi ini orang kan yang dulu menghina Pak JK dan Hmm. kemudian dia pernah riwayat dia di penjara. Kita mengira bahwa ada kemudian pengurangan hukuman dan sebagainya sehingga tidak menjadi 1,5 tahun, sehingga kemudian pada tahun sekitar 2019, Hmm. 2020 begitu kalau tidak salah dia lulus itu tahun 2022 dari Universitas Wira Swasta Indonesia yang bodong itu begitu. Hmm. Sehingga orang yang di 2019 ingkrah kok kemudian pada tahun-tahun itu dia sudah tercatat menjadi mahasiswa Universitas Ruko tersebut begitu. Hmm. Yang artinya dia sudah keluar dong dari penjara. Kalau saya pribadi mengiranya memang dia sudah menjalani itu, tapi ternyata hasil temuan ini kita kan juga yang memviralkan ini adalah Roy Suryo ya. Roy Suryo akhirnya mendapatkan dokumen itu, bagaimana putusan terakhir kasasi Hmm. dari Mahkamah Agung, dan sampai sekarang ternyata memang belum pernah Ya. dieksekusi. Dan hari Kamis yang lalu itu kan Ahmad Khosinuddin, Roy Suryo dan para aktivis kan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta agar itu Betul. dieksekusi. Baru kemudian rame dan baru kita tahu kalau ternyata suratnya di Mm-mm. panggilannya itu hari hari Senin kemarin ya Mbak ya. Hari Senin ya panggilannya Iya, ya tanggal 4 tanggal 4 ya. betul. Mm-mm. Harusnya dia Mm-mm. hadir tapi pada waktu itu dia lebih memilih hadir sebagai saksi di Polda Metro Jaya kan dia Mhm. gitu. Atas terpidana Sylvester Matutina. Kita ketahui bahwa Sylvester Matutina ini adalah ketua Solidaritas Merah Putih atau Solmed yang juga merupakan pendukung die-hardnya Saudara Joko Widodo yang dalam setiap pernyataan di media itu sering ya mengeluarkan tindakan dan juga perkataan yang provokatif penuh ancaman dan bahkan sering menyebut klien kami baik Pak Roy Suryo ataupun bukunya itu dengan statement stigma, oh Anda pasti tersangka, Anda pasti jadi narapidana, Anda pasti masuk penjara begitu. Kalau memang belum dieksekusi, harus segera dieksekusi. Karena ternyata saudara Sylvester Matutina secara material hari ini telah mengulangi tindakan yang sama, gemar memfitnah. Kemarin klien kami difitnah apa? Katanya ada bohir, dia ajak mengucapkan janji oleh Pak Roy, tidak berani. Kalau misalnya ada barang bukti cuma fotokopi, sekali lagi cuma fotokopi, sekali lagi fotokopi, tapi bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, ini pasti ada masalah. Kenapa saya menyampaikan insya Allah menghadirkan keahlian untuk semuanya? Karena berkali-kali orang yang namanya Sylvester Matutina
ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya. Tetapi juga termasuk Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Beliau mantan Danjen Kopassus pun kena fitnah, dan itu diumbar secara terbuka tanpa rasa malu, seolah-olah Republik ini sudah mempunyainya terpidana ini saja begitu. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada disparitas. Jika keputusan nomor 100 di tingkat pengadilan negeri, keputusan nomor 297 di tingkat pengadilan tinggi, dan keputusan 287 yang tidak lain adalah inkrah van gevis, segera laksanakan. Tunggu apa lagi ya, supaya tidak berkeliaran menyampaikan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan, karena ini berarti tidak ada efek jera bagi orang yang bersangkutan. Ya. Iya. Mari kita Iya. lihat ya, kalau sampai sekarang ini sampai berapa hari yang akan datang juga tetap tidak dieksekusi, ya berarti ini betul-betul keterlaluan sekali. Dan itu ya nggak salah kalau putrinya Pak JK kemudian menyebutnya itu sebagai buronan kan gitu. Kalau sekarang kalau dia nggak segera itu dia buronan loh, berarti DPO dong dia ya kalau tidak segera Iya. menyerahkan diri kan gitu. Betul. Ada di mana hari ini Sylvester Masesu kira-kira? Saya nggak Apakah tahu. ditelepon lagi oleh Pak Jokowi? Lagi telepon-teleponan dengan Pak Jokowi begitu ya? Tapi saya kira Iya, dia sedang mencari celah, mencari jalan pasti. lah saya kira pasti. Karena Ya. dan Pak Jokowi juga pasti akan berusaha keras juga mencari jalan, karena kan bagaimanapun sekarang andalannya Pak Jokowi kan sekarang kalau kita lihat wajah depan dari Pak Jokowi itu ya Sylvester, yang lain-lain tuh ya pendukung-pendukungnya begitu ya. Jadi kita bisa ukur seperti apa coba orang yang sekarang jadi jubir utamanya Pak Jokowi itu ya Sylvester gitu. Iya, iya. Jadi ini orang tampil di mana-mana loh. Dia menjadi jubir. Jadi kalau ada undangan ke pihak Pak Jokowi ya orang ini gitu yang tampil. Bayangkan kemana para doktor, kemana para pendukung Jokowi dari 2014-2019 ya kita tahu yang dulu mantan-mantan dari kabinet Pak Jokowi, kabinet pertama maupun kabinet kedua. Mereka mingsut semuanya. Mereka hilang begitu, bak ditelan apa Mas Irsu? Bak ditelan debu mungkin ya. Ditelan Dan bumi, masa debu ditelan nelan. bumi. Artinya mereka ini tidak muncul, tidak melakukan pembelaan, dan sekarang mungkin malah takut. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka memang menyadari bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini betul-betul sangat-sangat buruk begitu, menentang apa bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan hukum yang adil, Ya. bertentangan dengan apa sumpah, bahkan sumpah jabatan seorang presiden saya rasa. Jadi kalau seandainya dikulik ini memang luar biasa. Dan ada satu lagi kabar Mas Hersu, ini kabar yang juga membuat Termul itu semakin loyo saya rasa ya. Jadi ternyata dari 1.100 sekian, karena angkanya ini antara 1.100 sekian dan kemudian Yang dikurangi ini dan amnesti ya maksudnya ya. amnesti itu Iya, iya. begitu kan? Karena setelah dikurangi Tom Lembong dan juga Hasto jadi sekian gitu. Kita ya karena saya belum mendapatkan daftarnya juga pasti satu persatu begitu. Tapi kabar bahwa Gus Nur itu Mas Sugi ini mendapatkan amnesti juga itu juga heboh sekali dan Walau dia udah keluar tapi mendapatkan kan sebenarnya dia udah menghirup udara bebas. sudah Justru yang sedang berjuang adalah sudah. Bambang Trinya ya sekarang ya. Ya. Iya, iya. Jadi dia ini sudah menghirup udara bebas. Tapi kita tahu dia kan pada tingkat pertama dulu divonis 6 tahun, sesudah itu 4 tahun. Dan kemudian bebasnya seseorang itu kan memang ada klausul-klausul kan di belakangnya Mas Hersu. Bisa jadi sudah bebas ini karena tapi tidak boleh meninggalkan kota misalnya untuk sekian waktu dan kemudian tidak boleh meninggalkan negara begitu untuk sekian waktu yang lama. Dan kemudian juga hak politiknya untuk sementara juga dicabut sampai dengan itu selesai apa dan sebagainya. Banyak sekali aturan-aturan yang melekat gitu ketika seseorang baru saja bebas. Nanti setelah jangka waktu tertentu, kemudian itu menjadi bebas semuanya. Jadi artinya kalau dalam hal ini dia mendapatkan amnesti, maka aturan-aturan yang masih melekat pada Gus Nur tersebut, begitu ya. Misalnya kalau pada pada Habib Rizik ketika itu kan dia tidak boleh melakukan kegiatan politik selama sekian lama apa dan sebagainya. Dan kalau kita melihat selama ini Gus Nur juga masih berhati-hati dalam membuat podcast apa dan sebagainya. Dia sendiri pun mengatakan saya masih harus hati-hati nih karena masih terus diawasi apa dia mengatakan itu. Artinya dengan amnesti ini maka dia sudah bebas. Dihapuskan. Bebas Nah, menjadi orang merdeka. tapi Bambang Tri nggak termasuk ya, belum termasuk ya di situ ya, belum Belum. muncul ya. Nah, yang Iya. menarik ini kan sekarang memang seperti dikatakan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,
Pak Mhm. ini Menteri iya kalau nggak salah atau Menteri saya lupa, artinya mereka sedang mengajukan lagi untuk proses amnesti juga kepada Presiden. Dan sekarang ini kan banyak Mhm. muncul desakan-desakan agar orang seperti Sagan dan Nainggolan, Jumhur Hidayat, Betul. Edi Mhm. Mulyadi, Anton Edi Mulyadi. Permana dan sebagainya, dan Mhm. termasuk juga Habib Rizik Sihab itu untuk diberikan amnesti juga, karena memang Mhm. kasus Habib Rizik Sihab itu kan kasusnya betul-betul kasus politik. Itu hanya dia hanya menyatakan bahwa dia sehat karena pada waktu itu hasil tesnya untuk COVID-nya belum keluar, tapi kemudian belakangan dia menyatakan dia tidak, ternyata dia positif COVID. Itu kan kemudian jadi dikriminalisasi gitu. Dan saya kira kalau kemudian Pak Prabowo juga melakukan langkah-langkah itu Pak Prabowo makin moncer aja Betul. itu Mbak Agi. Ya, Betul. Saya rasa ini Prabowo melakukannya sedikit demi sedikit, kayak ya, makan bubur itu ya, Mas ya, Hersu. ya. Dari pinggir yang anget-anget, jangan yang paling panas duluan gitu. Tapi nanti lama-lama akan menjadi bukit begitu. Jadi ini pun baru muncul, belum selesai loh ini, mereka marah-marah soal Tom Lembong dapat abolisi, Hasto dapat amnesti, kemudian sudah muncul lagi nama Gus Nur begitu. Ini ramai Ini sekali bikin dan kandang apa termul betul-betul bergolak ya. Hmm. betul, kebakaran, Mas Hersu, Hmm. kebakaran menjelang apa namanya hangus merata begitu ya kalau saya Ya. melihat, karena mereka betul-betul terkejut begitu atas langkah Prabowo ini. Eh, yang lucu lagi juga mereka mulai melakukan aksi-aksi drama. Jadi seperti misalnya ibu-ibu direkam menangis, bahkan menangisnya itu sampai pegang-pegang pohon gitu, kayak Hmm. kayak di film India gitu, pegang-pegang pohon terus. Tapi air matanya tidak kelihatan, Mas Hersu. Hmm. Tapi dia terseduh-seduh itu memang kelihatan. Jadi Kenapa? ibu-ibu yang Dia terseduh-seduh menangis karena. karena dalam rangka Pak Jokowi kok dibeginikan gitu. Pak Jokowi Hmm. kok seperti dikuyo-kuyo. Hmm. Orang yang sangat baik seperti itu, begitu. Tapi sekarang nasibnya sesudah tidak menjabat lagi, kok sangat-sangat direndahkan seperti itu, Hmm. dilapor-laporkan apa dan sebagainya. Dan ini sutradaranya yang membuat, atau perekamnya atau produsernya yang nanya-nanya gitu ya, karena kedengaran suara ini adalah Bambang Saptono. Nah, Bambang Saptono ini Jadi dia rupanya selama ini dia apa kadang-kadang juga aktor gitu ya. Selain selain jadi sebenarnya dia jadi aktor, tapi dia memang menariknya, bukan menariknya, tapi uniknya dia selalu di ending video itu selalu muncul soalnya orang ini ya. Jadi jadi betul, hmm, saya Bambang Saptono ah, begitu. ah, hmm. Jadi orang ya mendapat itu, tapi kadang-kadang saya geli juga ya, dia sering seolah-olah berlagak seperti kayak tamu yang ikut antri terus foto bersama dengan Pak Jokowi, dan ketika ditanyain dia terus mengekspresikan bagaimana luar biasanya berhasil bertemu pada Pak Jokowi, padahal tiap hari dia ada di situ. Dan jangan-jangan dia yang ngatur gitu. Saya geli juga lihatnya. Iya, memang tipe dari orang-orang Pak Jokowi kan yang memang seperti ini loh, Mas Ersu, dengan Unik ya, unik narasi-narasi ya. yang unik begitu Hmm. ya, dengan karakter yang unik, dengan narasi-narasi yang mudah dicerna oleh mereka yang lulus ijazah apapun begitu, bahkan yang drop out SD saja dengan narasi yang seperti ini Ya, nggak perlu, dengan ini mereka langsung terpikat kan, Mas Hersu. ya, oke. Jadi melakukan pembelaan apa dan sebagainya, mereka tidak tahu bahwa mereka itu sedang di framing, Hmm. otaknya itu sedang dibuat mereka tidak, sehingga kayak kacamata kuda, tidak melihat perbuatan dari Jokowi yang lainnya begitu, bagaimana pendidikan tidak maju di masa dia, bagaimana menterinya malah sekarang ini diduga melakukan korupsi besar gitu ya, Menteri Pendidikan, sehingga mereka ya anak-anaknya juga tidak berkembang dengan baik. Orang-orang yang ada di bawah begitu, mereka tidak tidak paham soal ini gitu. Ya, siap. Oke, Mbak Agi, ada yang lain selain soal termul, atau kita khusus edisi termul ya kali ini ya, kita omongin. Dan Iya, memang iya. sedang Edisi sedang itu aja bergolak dulu. ya, sedang bergolak. Jadi kalau kita ingat novelnya dulu George Orwell ya, itu Animal Farm-nya ini sedang sedang bergolak gitu ya. Oke, sampai ketemu Iya, lagi. iya, iya. Ya kita tunggu ya. Yes. Ya, kita tunggu ini, apa, kita berharap si Termul Termul ini menyerahkan diri lah. Termul yang menjadi kepala dari para Termul ini, si Silverter Ya. Matutina ini, Mas Ersu. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatian dan support Anda terus-menerus. Doa juga yang terbaik untuk Anda semua. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal Ya. sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.